Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Pesta Pentakosta yang kedua. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 237 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menjadi nas khotbah pada ibadah perayaan Pesta Pentakosta yang kedua atau turunnya Roh Kudus pada hari ini. Tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita semua. Beginilah dikatakan firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita pada perayaan Pentakosta yang kedua adalah pembaharuan oleh Roh, supaya hidup kita senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua kuasa yang selalu bertentangan dan bertolak belakang di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah keinginan daging
dan yang kedua adalah keinginan roh. Kedua hal ini Bapak Ibu Saudara tidak pernah bisa bertemu. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-6 sudah nyata dan sudah jelas dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan daging adalah menuju maut, karena keinginan daging selalu dibungkus di dalam hawa nafsu duniawi. Tetapi keinginan roh adalah hidup, hidup di dalam Kristus, hidup kekal, dan hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Kristus. Karena itu di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus sendiri telah mengalahkan hukuman itu, karena Kristus sendiri telah mengalahkan dosa dan maut itu. Siapa yang ada di dalam Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Artinya hukum Taurat tidak lagi berkuasa untuk menentukan kita dihukum oleh Allah, karena Kristus sendiri sudah menggenapi hukum Taurat itu melalui kasih yang Ia nyatakan di tengah-tengah dunia ini kepada orang-orang yang percaya, supaya orang-orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu Bapak Ibu Saudara keinginan daripada daging dan keinginan daripada roh? Kita bisa membaca di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Di situ kita bisa melihat keinginan-keinginan daging. Dikatakan di sana, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah keinginan daripada daging. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, keinginan daging ini bertentangan dengan kehendak Allah. Karena setiap keinginan daging menuju kepada maut, menuju kepada kebinasaan, hanya kesenangan sesaat. Tetapi keinginan roh Bapak Ibu Saudara ini dinyatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi setiap keinginan roh berasal daripada Allah, karena roh itu berasal dari Allah dan mampu melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan, tidak mencemarkan diri melalui hawa nafsu dan kedagingan kita. Karena apa? Kristus telah menyalibkan daging kita bersama-sama dengan Dia di kayu salib ketika Dia mati, sehingga kedagingan kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kebangkitannya memberikan pengharapan baru bagi kita, bahwa hidup kita senantiasa diperbaharui dan senantiasa dituntun oleh roh. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kepada kita pada perayaan pesta Pentakosta yang kedua ini, mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa boleh memperbaharui kehidupan kita, hidup kita, perbuatan kita, pikiran kita, dan segala sesuatu
di dalam kehidupan kita, agar hidup kita senantiasa dikehendaki oleh Tuhan, hidup kita senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Jangan takut dan jangan gelisah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan situasi yang kita hadapi saat ini, masih menghadapi pandemi COVID-19. Kita yakin dan percaya, berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan memampukan kita untuk menghadapinya, dan kita yakin dan percaya bahwa kita senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah seluruh kehidupan kita persembahkan kehadiran Tuhan, dan melalui tuntunan dan karya Roh Kudus kita mampu untuk bersaksi, memberitakan Injil keselamatan, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu telah kami dengar pada pesta perayaan Pentakosta yang kedua, mengajarkan kepada kami supaya kami hidup di dalam roh dan tidak hidup di dalam daging. Karena daging akan membawa kepada kebinasaan, tetapi hidup dalam roh membawa sukacita, kehidupan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami melalui Roh yang kudus itu, agar kami mampu mempersaksikan iman kami di tengah-tengah dunia, sehingga Injil keselamatan boleh tersebar di tengah-tengah kehidupan kami, masyarakat sekitar kami, maupun ke seluruh penjuru dunia melalui pemberita Injil, sehingga semakin banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga seluruh isi dunia ini percaya kepada Tuhan, percaya akan karya keselamatan yang Engkau berikan, yang Engkau laksanakan, sehingga kami boleh hidup di dalam sukacita, kebahagiaan bersama-sama dengan Engkau. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya memimpin dan melindungi mereka, menjauhkan dari mara bahaya, menjauhkan dari virus corona, agar seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada tetap sehat, berbahagia, dan memperoleh berkat di dalam menjalani kehidupan mereka. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.